Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Azab Dunia Kisah Nyata, tempat kami menghadirkan kisah-kisah yang terinspirasi dari peristiwa nyata dan pelajaran kehidupan. Setiap cerita mengajak kita merenungkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Setiap kebohongan akan menemukan waktunya untuk terbongkar, dan setiap kecurangan bisa membawa penyesalan yang datang terlambat. Pada episode kali ini, kami akan mengisahkan sebuah cerita yang mengingatkan kita agar selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh kejujuran. Ketika keuntungan dijadikan tujuan utama, tanpa memikirkan keselamatan orang lain, jalan menuju kehancuran seringkali dimulai tanpa disadari. Azab pedagang ayam suntik air agar berat, tubuhnya membengkak misterius. Demi mendapatkan keuntungan lebih besar, seorang pedagang memilih jalan curang dengan menyuntikkan air ke dalam ayam dagangannya agar berat timbangan bertambah. Pembeli terus berdatangan karena tidak mengetahui tipu daya yang tersembunyi di balik dagangan tersebut. Uang mengalir deras, tetapi hati semakin dipenuhi keserakahan. Hingga suatu hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuh sang pedagang perlahan mengalami pembengkakan misterius yang tidak mampu dijelaskan secara sederhana. Berbagai usaha dilakukan untuk mencari kesembuhan, namun keadaan justru semakin memburuk. Apakah ini hanya sebuah kebetulan, atau menjadi pengingat bahwa setiap kecurangan akan membawa konsekuensinya sendiri? Saksikan kisah ini hingga akhir, dan ambillah hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berlaku jujur, menjaga amanah, serta mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar. Jangan lupa dukung channel Azab Dunia Kisah Nyata dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang dapat mengambil pelajaran dari setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menyaksikan. Namaku Sutrisno, usia 40 tahun. Sejak masih muda, hidupku tak pernah jauh dari aroma pasar tradisional di Cirebon, Jawa Barat. Setiap hari sebelum matahari terbit, aku sudah bangun untuk mempersiapkan dagangan. Ketika sebagian orang masih terlelap, aku sudah sibuk memilih ayam, menimbangnya, lalu menyusunnya di lapak sederhana yang menjadi sumber nafkah keluargaku selama bertahun-tahun. Dari tempat itulah, aku membesarkan anak-anakku, membayar kebutuhan rumah tangga, dan menggantungkan harapan agar kehidupan kami sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Dulu, orang-orang mengenalku sebagai pedagang yang ramah. Aku percaya bahwa kejujuran adalah modal paling berharga dalam berdagang. Jika ada ayam yang kualitasnya kurang baik, aku akan mengatakannya terus terang kepada pembeli. Bila timbangan kurang pas, aku menambahkannya tanpa diminta. Bagiku, kehilangan sedikit keuntungan jauh lebih baik daripada kehilangan kepercayaan. Kepercayaan pelanggan tidak datang dalam semalam. Ia dibangun dari sikap yang konsisten, dari ucapan yang dapat dipercaya, dan dari keberanian untuk berlaku jujur meski keadaan sedang sulit. Namun, hidup tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa tahun terakhir, keadaan mulai berubah. Harga pakan terus meningkat, biaya transportasi naik, sementara harga jual ayam tidak selalu mengikuti kenaikan biaya. Keuntungan yang dulu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga perlahan menipis. Aku mulai menghitung setiap lembar uang yang masuk dan keluar dengan perasaan cemas. Ada kalanya aku pulang membawa hasil yang bahkan tidak cukup untuk menutupi modal esok hari. Di rumah, aku melihat istriku berusaha menghemat pengeluaran. Ia berkali-kali memperbaiki pakaian lama daripada membeli yang baru. Anak-anak mulai memahami bahwa keinginan mereka harus ditunda. Mereka tidak pernah banyak menuntut, tetapi justru itulah yang membuat hatiku semakin berat. Sebagai kepala keluarga, aku merasa gagal memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Setiap malam aku memikirkan cara agar penghasilanku meningkat, tetapi semakin kupikirkan, jalan keluarnya terasa semakin jauh. Di pasar, aku melihat beberapa pedagang lain mendadak hidup lebih berkecukupan. Lapak mereka semakin ramai, kendaraan mereka berganti, bahkan rumah mereka mulai direnovasi. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa berkembang begitu cepat. Rasa iri yang semula hanya berupa bisikan kecil mulai tumbuh perlahan di dalam hatiku. Aku masih berusaha mengusirnya, meyakinkan diri bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Namun semakin sering melihat keberhasilan orang lain, semakin sulit pula aku menjaga pikiranku tetap jernih. Aku mulai mempertanyakan sesuatu yang dulu tak pernah aku pertanyakan. Apakah kejujuran benar-benar cukup? Apakah bekerja keras saja mampu mengubah keadaan? Setelah hari-hari penuh kegelisahan itu, aku mulai menjalani rutinitas di pasar dengan hati yang berbeda. Tubuhku memang masih berdiri di tempat yang sama, menyusun ayam-ayam dagangan di atas meja jualan seperti biasanya. Tetapi pikiranku tak lagi setenang dulu. Setiap kali melihat pembeli berlalu menuju lapak lain,
ada rasa sesak yang sulit kujelaskan. Aku terus bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya kurang dari usahaku? Bukankah aku sudah bekerja sejak dini hari? Bukankah aku sudah menjaga kualitas dagangan? Lalu mengapa hasilnya justru semakin menurun? Semakin keras aku mencari jawaban, semakin mudah pula pikiranku dipenuhi godaan. Aku mulai memperhatikan kebiasaan beberapa pedagang yang tampak selalu tersenyum puas ketika menghitung hasil penjualan. Mereka terlihat santai, seolah tidak pernah memikirkan kerugian. Ada yang mampu menambah stok ayam setiap minggu, ada pula yang baru saja membeli kendaraan baru. Pemandangan itu terus mengusik batinku. Rasa iri yang sebelumnya hanya datang sesekali, kini berubah menjadi bisikan yang hadir setiap hari. Suatu sore ketika pasar mulai sepi dan sebagian pedagang bersiap menutup lapaknya, seorang pedagang yang sudah cukup lama ku kenal menghampiriku. Wajahnya penuh senyum, seolah mengetahui beban yang sedang kupikul. Ia berbicara ringan tentang sulitnya keadaan ekonomi, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan pada cara-cara agar keuntungan bisa meningkat lebih cepat. Awalnya aku hanya mendengarkan tanpa banyak menanggapi. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti menawarkan jalan keluar dari semua kesulitanku. Ia berkata bahwa dalam dunia perdagangan, banyak orang lebih memilih hasil daripada proses. Menurutnya, pembeli hanya melihat angka di timbangan tanpa pernah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Kalimat itu membuatku terdiam. Hati kecilku langsung menolak. Aku tahu ucapan itu tidak benar. Aku dibesarkan oleh ayah yang selalu mengajarkan bahwa rezeki yang sedikit tetapi halal akan jauh lebih menenangkan daripada harta berlimpah yang diperoleh dengan cara curang. Aku pulang membawa kegelisahan yang semakin besar. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Di satu sisi aku ingin tetap mempertahankan prinsip yang selama ini kupegang. Namun di sisi lain, bayangan kebutuhan keluarga terus menghantuiku. Aku melihat wajah istriku yang tertidur setelah seharian berhemat agar pengeluaran rumah tangga tidak membengkak. Aku teringat anak-anak yang jarang meminta apapun karena tahu keadaan ekonomi kami sedang sulit. Semua itu membuat pikiranku semakin kacau. Beberapa hari kemudian, godaan itu datang lagi. Kali ini bukan melalui ucapan orang lain, melainkan melalui pikiranku sendiri. Aku mulai membayangkan bagaimana jika aku mencoba sedikit saja. Hanya sekali, kataku dalam hati. Toh tidak akan ada yang tahu. Bukankah tambahan keuntungan itu bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga? Bukankah niatku demi orang-orang yang kusayangi? Begitulah cara hati mulai mencari pembenaran. Kesalahan tidak pernah datang dengan wajah yang menakutkan. Ia justru hadir membawa alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Sedikit demi sedikit aku mulai meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang akan kulakukan bukanlah sesuatu yang besar. Aku menganggapnya hanya akal-akalan kecil yang mungkin dilakukan banyak orang. Namun setiap kali aku berdiri untuk melaksanakan sholat, hati kecilku seperti sedang berbicara. Ada suara yang mengingatkanku bahwa rezeki bukan sekedar soal banyak atau sedikit, melainkan soal keberkahan. Aku mencoba mengusir suara itu dengan berbagai alasan. Aku berkata bahwa hidup memang memaksa seseorang mengambil keputusan sulit, padahal sesungguhnya bukan keadaan yang memaksaku, melainkan hawa nafsuku sendiri yang mulai menguasai akal sehat. Hari demi hari pergulatan itu semakin melelahkan. Aku masih belum mengambil keputusan, tetapi batas antara benar dan salah mulai terasa kabur dalam pikiranku. Aku mulai terbiasa memikirkan jalan pintas sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan. Dan ketika sebuah kesalahan terus dipikirkan tanpa segera ditolak, perlahan-lahan ia berubah menjadi pilihan yang tampak biasa. Kini aku memahami bahwa godaan terbesar bukanlah ketika seseorang ditawari melakukan keburukan. Godaan terbesar adalah ketika hati mulai merasa bahwa keburukan itu bisa dimaklumi. Saat itulah benteng kejujuran mulai retak. Aku tidak menyadari bahwa langkahku tinggal sedikit lagi menuju keputusan yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Aku mengira sedang mencari solusi untuk keluar dari kesulitan. Padahal tanpa kusadari, aku sedang berjalan menuju penyesalan yang jauh lebih besar daripada semua masalah yang ingin kuhindari. Aku masih mengingat malam ketika akhirnya aku mengkhianati prinsip yang selama puluhan tahun kujaga. Tidak ada suara petir, tidak ada pertanda apapun yang membuatku takut. Yang ada hanyalah diriku sendiri, berdiri dalam keheningan, membiarkan akal sehat kalah oleh bisikan keserakahan. Saat itu aku terus meyakinkan diri bahwa apa yang kulakukan hanyalah sekali. Aku berkata dalam hati bahwa setelah keadaan ekonomi membaik, aku akan kembali menjadi pedagang yang jujur seperti dahulu.
Namun ternyata, kesalahan yang dilakukan sekali jauh lebih mudah diulangi daripada dihentikan. Keesokan paginya aku membuka lapak seperti biasa. Senyumku tetap sama, sapaku kepada para pelanggan pun terdengar ramah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah kulakukan sebelumnya. Para pembeli datang silih berganti, memilih ayam, menanyakan harga, lalu menyerahkan uang dengan penuh kepercayaan. Mereka percaya bahwa timbangan di hadapanku mencerminkan kejujuran. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa aku telah mengkhianati kepercayaan itu. Hari itu daganganku habis lebih cepat dari biasanya. Saat menghitung uang hasil penjualan, aku melihat jumlahnya jauh lebih besar dibanding hari-hari sebelumnya. Tanganku sempat bergetar. Untuk sesaat, hati kecilku bertanya, benarkah ini rezeki? Tetapi pertanyaan itu segera kutenggelamkan oleh rasa puas. Aku pulang membawa uang lebih banyak daripada yang pernah kubawa dalam beberapa bulan terakhir. Sesampainya di rumah, istriku tersenyum melihat hasil daganganku. Ia mengira usahaku mulai membuahkan hasil karena kerja keras. Aku hanya mengangguk tanpa mampu menatap matanya terlalu lama. Ada kebohongan yang kusimpan rapat di balik senyum itu. Saat makan malam, anak-anakku terlihat lebih ceria karena aku membawa beberapa makanan yang sudah lama tidak kami beli. Melihat mereka bahagia, aku justru semakin mudah mencari pembenaran atas perbuatanku. Aku melakukan ini demi keluarga, begitu bisikku berulang kali. Kalimat itu terdengar mulia, padahal sesungguhnya aku sedang menggunakan keluarga sebagai alasan untuk membenarkan kesalahan. Padahal mereka tidak pernah memintaku mencari nafkah dengan cara yang curang. Merekalah yang selalu menerima keadaan dengan penuh kesabaran. Sementara aku memilih jalan yang mengkhianati nilai-nilai yang selama ini kuajarkan sendiri. Hari-hari berikutnya aku semakin berani. Apa yang awalnya kulakukan dengan rasa takut, perlahan berubah menjadi kebiasaan. Aku mulai menghitung keuntungan bukan berdasarkan kejujuran, melainkan berdasarkan seberapa besar uang yang bisa kukumpulkan setiap hari. Semakin besar hasilnya, semakin kecil rasa bersalah yang tersisa dalam hatiku. Aku mulai membeli pakaian baru, memperbaiki beberapa bagian rumah yang sudah lama rusak, bahkan mengganti telepon genggam dengan yang lebih mahal. Tetangga memujiku karena dianggap berhasil mengembangkan usaha. Beberapa pedagang bertanya apa rahasia keberhasilanku. Aku hanya tersenyum sambil berkata bahwa semua itu hasil kerja keras. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu bahwa kerja keras bukan lagi alasan utama bertambahnya penghasilanku. Yang paling berbahaya bukanlah ketika aku mulai memperoleh keuntungan besar. Yang paling berbahaya adalah ketika keuntungan itu membuatku merasa tidak lagi membutuhkan kejujuran. Aku mulai memandang uang sebagai ukuran keberhasilan. Selama penghasilan meningkat, aku menganggap semua cara bisa dibenarkan. Aku tidak lagi memikirkan apakah pembeli dirugikan. Aku hanya memikirkan bagaimana agar uang terus mengalir. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada cara berdagangku, tetapi juga pada sikapku terhadap orang lain. Aku menjadi lebih mudah meremehkan pedagang yang masih berusaha jujur. Dalam hati aku berkata bahwa mereka hanya terlalu takut mengambil resiko. Kesombongan mulai tumbuh tanpa kusadari. Aku merasa lebih pintar karena berhasil mendapatkan keuntungan lebih besar. Aku lupa bahwa kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan sesungguhnya sedang berdiri di atas pondasi yang rapuh. Suatu pagi, ketika menghitung setumpuk uang sebelum pasar benar-benar ramai, aku tersenyum puas. Namun anehnya, rasa puas itu tidak pernah bertahan lama. Semakin banyak uang yang kukumpulkan, semakin besar pula keinginanku untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Aku mulai merasa apa yang kumiliki selalu kurang. Keserakahan ternyata tidak pernah mengenal kata cukup. Ia selalu meminta lebih, meski seseorang telah memperoleh apa yang dulu hanya berani diimpikan. Kini aku memahami bahwa hati manusia bisa berubah tanpa disadari. Pada awalnya, aku hanya ingin keluar dari kesulitan hidup. Lalu aku menikmati hasil yang datang dengan cara yang salah. Setelah itu, aku mulai mencintai keuntungan lebih daripada mencintai kejujuran. Saat itulah aku benar-benar kehilangan arah. Aku tidak lagi menjadi Sutrisno yang dahulu dikenal karena kejujurannya. Aku telah berubah menjadi seseorang yang mengukur segala sesuatu dengan uang, sementara nurani perlahan tenggelam dalam diam. Dan ketika hati sudah dibutakan oleh keuntungan, seseorang seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang melangkah semakin jauh menuju kehancuran. Keuntungan yang terus mengalir membuatku merasa berada di atas angin. Setiap pagi, aku datang lebih awal ke pasar tradisional Cirebon dengan langkah yang penuh percaya diri. Lapakku selalu tampak ramai. Orang-orang masih mengenalku sebagai pedagang yang ramah, sementara aku semakin mahir menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Aku mulai percaya bahwa kecurangan yang kulakukan tidak akan pernah terbongkar. Bagiku, selama tidak ada yang memergoki secara langsung, semuanya akan tetap aman. Namun aku lupa bahwa kebohongan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Suatu pagi, seorang pelanggan lama datang dengan wajah yang berbeda. Biasanya ia menyapaku dengan senyum hangat, tetapi kali itu raut wajahnya dipenuhi tanda tanya.
Ia berkata bahwa ayam yang dibelinya beberapa hari sebelumnya mengeluarkan air dalam jumlah yang tidak biasa saat dimasak. Berat dagingnya berkurang jauh setelah dimasukkan ke dalam wajan. Dengan nada sopan, ia bertanya, apakah kualitas ayam yang kujual memang sedang berubah? Mendengar pertanyaan itu, dadaku berdebar. Untuk sesaat aku ingin mengakui semuanya. Lidahku hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Namun rasa takut kehilangan pelanggan membuatku memilih jalan lain. Aku tersenyum tipis lalu berkata bahwa mungkin ayam tersebut memang memiliki kandungan air lebih banyak karena proses penyimpanan. Aku berbicara seolah-olah memahami semuanya. Padahal aku tahu betul penyebab sebenarnya. Pelanggan itu mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Tetapi dari sorot matanya aku melihat kepercayaan yang mulai memudar. Ketika ia meninggalkan lapakku, ada perasaan tidak nyaman yang sulit kujelaskan. Namun bukannya berhenti, aku justru berusaha mengubur rasa bersalah itu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, keluhan serupa mulai berdatangan. Ada seorang ibu yang berkata bahwa kuah masakannya menjadi terlalu encer karena ayam mengeluarkan banyak air. Ada pula seorang pemilik warung makan yang mengeluhkan berat ayam yang tidak sesuai dengan perkiraannya setelah dipotong dan dimasak. Mereka semua datang dengan cara yang baik. Tidak ada yang memaki atau membuat keributan. Mereka hanya ingin mengetahui penyebabnya. Ironisnya, justru akulah yang mulai kehilangan kesabaran. Aku menjawab pertanyaan mereka dengan nada tinggi. Aku mengatakan bahwa mungkin mereka salah memasak. Kadang aku menyalahkan pemasuk ayam, kadang aku berdalih bahwa semua pedagang mengalami hal yang sama. Setiap kali berhasil membuat pembeli berhenti bertanya, aku merasa telah memenangkan perdebatan. Padahal yang sebenarnya kalah adalah diriku sendiri. Sejak saat itu, setiap ada pelanggan yang datang, aku tidak lagi melihat mereka sebagai orang yang harus kulayani dengan jujur. Aku justru memandang mereka dengan rasa curiga. Aku takut mereka mengetahui rahasiaku. Aku takut mereka mulai membandingkan daganganku dengan pedagang lain. Ketakutan itu perlahan mengubah sikapku. Senyum yang dulu tulus kini hanya menjadi topeng. Keramahanku berubah menjadi kepura-puraan. Yang lebih menyedihkan lagi, aku mulai terbiasa berbohong. Kebohongan pertama memang terasa berat, tetapi kebohongan yang ke-10 terasa jauh lebih mudah. Aku mampu menyusun alasan demi alasan tanpa lagi merasa bersalah. Seolah-olah hati nuraniku mulai kehilangan suara. Aku menyadari perubahan itu, tetapi aku memilih untuk mengabaikannya. Di rumah, istriku pernah bertanya mengapa akhir-akhir ini aku sering pulang dengan wajah tegang. Ia mengatakan bahwa aku lebih mudah marah dan lebih banyak diam. Aku hanya menjawab bahwa persaingan di pasar semakin berat. Padahal yang sebenarnya membuatku gelisah bukanlah persaingan, melainkan rasa takut jika semua kebohonganku terbongkar. Setiap malam sebelum tidur, wajah para pelanggan yang pernah mengeluh sering terlintas dalam pikiranku. Aku teringat seorang nenek yang membeli ayam untuk acara keluarga, seorang pedagang makanan kecil yang mengandalkan kualitas bahan baku, hingga seorang ayah yang membeli ayam untuk makan bersama anak-anaknya. Mereka datang membawa kepercayaan, sementara aku membalasnya dengan tipu daya. Anehnya, keesokan paginya aku tetap melakukan hal yang sama. Keserakahan telah membuatku lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan harga diri. Aku terus berkata dalam hati bahwa semuanya akan baik-baik saja selama daganganku masih laku. Aku lupa bahwa kepercayaan pelanggan ibarat benang yang sangat halus. Sekali putus, akan sangat sulit menyambungnya kembali seperti semula. Kini aku mengerti bahwa kehancuran seorang pedagang tidak selalu dimulai ketika lapaknya sepi. Kehancuran itu dimulai saat ia berhenti menghargai kepercayaan orang-orang yang datang membeli dagangannya. Ketika keuntungan lebih diutamakan daripada kejujuran, pelanggan bukan lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sekedar sumber uang. Dan pada saat itulah, tanpa kusadari, aku sedang menghancurkan nama baik yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku belum melihat akibatnya secara nyata, tetapi benih-benih penyesalan telah mulai tumbuh. Sayangnya, aku masih terlalu sombong untuk mengakuinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa titik balik hidupku akan dimulai dari perubahan kecil pada tubuhku sendiri. Awalnya, semua tampak biasa. Aku masih datang ke pasar tradisional Cirebon sebelum fajar menyingsing, masih membuka lapak seperti hari-hari sebelumnya, masih tersenyum kepada pelanggan, meski senyum itu semakin terasa dipaksakan. Di luar, hidupku terlihat berjalan normal, namun di dalam diriku ada sesuatu yang perlahan berubah. Suatu pagi, ketika mengenakan sandal sebelum berangkat ke pasar, aku merasa kaki kiriku sedikit lebih sempit dari biasanya. Aku mengira itu hanya karena terlalu lama berdiri setiap hari. Sebagai pedagang ayam, berdiri berjam-jam memang sudah menjadi bagian dari pekerjaanku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah beristirahat semalam, kupikir semuanya akan kembali seperti semula. Namun ternyata tidak. Hari demi hari, rasa tidak nyaman itu semakin sering muncul. Menjelang sore, kakiku terasa berat. Sandal yang biasa kupakai mulai terasa sesak. Ketika aku menekan bagian pergelangan kaki dengan jari, bekas tekanannya bertahan beberapa saat sebelum perlahan kembali seperti semula. Aku mulai merasa khawatir, tetapi masih berusaha menghibur diri bahwa mungkin tubuhku hanya kelelahan. Beberapa hari kemudian, istriku memandang wajahku cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas, wajahmu kok kelihatan lebih sembab daripada biasanya." Aku spontan menyentuh pipiku.
Saat bercermin, memang ada sedikit perubahan. Wajahku tampak lebih bengkak, terutama di sekitar mata. Aku hanya tertawa kecil untuk menutupi rasa cemas. Aku mengatakan bahwa mungkin aku kurang tidur karena terlalu banyak bekerja. Istriku mengangguk, meski dari sorot matanya aku tahu ia belum benar-benar yakin. Aku tetap memaksakan diri berdagang seperti biasa. Bagiku, selama masih bisa berdiri dan menghitung uang, tidak ada alasan untuk berhenti bekerja. Lagi pula penghasilanku sedang bagus. Aku takut jika menutup lapak meski hanya sehari, pelanggan akan beralih ke pedagang lain. Akan tetapi, tubuh memiliki caranya sendiri untuk memberi peringatan. Setiap kali mengangkat keranjang ayam, nafasku terasa lebih pendek. Aku lebih cepat lelah dibanding biasanya. Bajuku mulai terasa sempit di bagian lengan dan dada. Aku menganggapnya hanya karena berat badanku bertambah. Dalam pikiranku saat itu, bertambah gemuk bukanlah masalah besar. Bahkan aku sempat bercanda kepada beberapa pedagang bahwa mungkin ini pertanda hidupku semakin makmur. Kini aku sadar, seringkali manusia menertawakan tanda-tanda yang seharusnya membuatnya lebih waspada. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan perubahan fisikku. Ada yang bertanya apakah aku sedang kurang sehat. Ada pula yang menyarankan agar aku memeriksakan diri ke dokter. Aku hanya menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin terlihat lemah. Lebih dari itu, aku tidak ingin kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Namun sesungguhnya, bukan hanya tubuhku yang sedang berubah. Hati dan pikiranku pun ikut berubah. Setiap kali melihat pembengkakan di wajah saat bercermin, entah mengapa aku teringat kepada semua kebohongan yang telah kulakukan. Bayangan para pelanggan yang pernah kucewakan kembali muncul satu persatu. Ada suara kecil dalam hatiku yang bertanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau sebuah peringatan agar aku berhenti sebelum semuanya terlambat? Aku berusaha mengusir pikiran itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa sakit adalah hal yang bisa dialami siapa saja. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kulakukan di pasar. Meski begitu, setiap kali suara hati itu datang, aku tidak pernah benar-benar mampu membantahnya. Ada kegelisahan yang semakin sulit kututupi. Malam-malamku mulai dipenuhi kecemasan. Aku lebih sering terbangun untuk melihat keadaan tubuhku. Terkadang aku duduk sendirian di ruang tengah ketika semua anggota keluarga sudah tertidur. Dalam keheningan itu, aku mulai menyadari bahwa uang yang selama ini kukumpulkan ternyata tidak mampu membeli ketenangan. Semakin banyak uang yang kusimpan, semakin gelisah pula hatiku. Ironisnya, keesokan paginya aku tetap pergi ke pasar dan kembali mengulangi kecurangan yang sama. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi keserakahan masih lebih kuat daripada keberanianku untuk berubah. Aku terus meyakinkan diri bahwa semua akan membaik dengan sendirinya. Kini, ketika mengenang masa-masa itu, aku memahami bahwa setiap manusia perlu peka terhadap peringatan dalam hidupnya. Kadang peringatan itu datang melalui nasihat orang lain, kadang melalui hilangnya kepercayaan, dan kadang melalui perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Yang paling berbahaya bukanlah ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang memilih mengabaikan semua peringatan itu karena merasa masih dikuasai oleh keuntungan dan kesombongan. Seandainya saat itu aku berhenti sejenak, memeriksa keadaan kesehatanku, mengakui kesalahanku, dan memperbaiki cara berdagangku, mungkin jalan hidupku akan berbeda. Tetapi manusia sering terlambat menyadari arti sebuah peringatan. Aku terus melangkah dengan keyakinan bahwa semuanya masih bisa kukendalikan, padahal perlahan-lahan aku sedang kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Uang masih terus bertambah, tetapi ketenangan menghilang sedikit demi sedikit, meninggalkan kegelisahan yang tak lagi bisa kusembunyikan di balik senyum seorang pedagang pasar. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa kehidupan yang selama ini tampak berjalan mulus dapat berubah hanya dalam hitungan minggu. Aku pun tidak pernah membayangkannya. Selama ini, aku merasa masih mampu mengendalikan semuanya. Aku berpikir bahwa selama uang masih mengalir dan lapakku masih berdiri, tidak ada alasan untuk merasa takut. Namun ternyata aku keliru. Kehidupan memiliki cara sendiri untuk menunjukkan bahwa tidak ada keberhasilan yang benar-benar kokoh jika dibangun di atas kebohongan. Pembengkakan di tubuhku tidak lagi hanya terlihat di kaki dan wajah. Kini kedua tanganku juga terasa berat. Jari-jari yang selama bertahun-tahun lincah memotong ayam mulai mudah pegal. Aku sering berhenti bekerja sejenak hanya untuk menarik napas lebih panjang. Keringat bercucuran meski pekerjaan yang kulakukan tidak lebih berat dari biasanya. Setiap sore, tubuhku terasa semakin lemah, seolah seluruh tenagaku terkuras tanpa sebab yang kupahami. Pada akhirnya, aku memutuskan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Aku berharap mendapatkan jawaban sederhana, mungkin hanya kelelahan atau pola hidup yang perlu diperbaiki. Setelah menjalani pemeriksaan, tenaga kesehatan menjelaskan bahwa pembengkakan pada tubuh bisa disebabkan oleh berbagai kondisi dan memerlukan pemeriksaan lanjutan agar penyebabnya diketahui dengan pasti. Aku diminta menjalani pengobatan dan mengubah beberapa kebiasaan agar kesehatanku dapat dipantau dengan baik. Aku pulang membawa obat dan berbagai anjuran, tetapi yang paling berat ku bawa pulang justru rasa cemas.
Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa tubuh yang selama ini kuanggap kuat ternyata memiliki batas. Aku mulai bertanya kepada diri sendiri, bagaimana jika suatu hari aku benar-benar tidak mampu lagi berdiri di belakang lapak? Bagaimana nasib keluargaku jika aku tidak bisa bekerja? Namun alih-alih mengurangi aktivitas, aku justru memaksakan diri tetap berdagang. Aku merasa tidak punya pilihan, pengobatan membutuhkan biaya, rumah tangga tetap harus berjalan. Aku terus datang ke pasar dengan tubuh yang semakin mudah lelah. Senyumku semakin tipis, langkahku semakin lambat, tetapi aku tetap berusaha terlihat kuat di hadapan semua orang. Sayangnya, perubahan itu tidak luput dari perhatian para pelanggan. Beberapa pelanggan lama mulai memilih membeli ayam di lapak lain. Sebagian mungkin karena mendengar keluhan yang pernah beredar, sebagian lagi karena melihat kondisiku yang tampak tidak sehat. Mereka tidak mengucapkan apapun, tetapi aku dapat merasakan bahwa kepercayaan yang dulu mereka berikan perlahan menghilang. Lapakku yang biasanya ramai mulai lengang. Aku duduk lebih sering daripada berdiri. Aku memandangi jalan pasar yang dipenuhi orang-orang berlalu lalang, tetapi hanya sedikit yang berhenti di depanku. Aku melihat pedagang lain sibuk melayani pembeli, sementara di hadapanku ayam-ayam yang belum terjual semakin lama semakin sedikit nilainya. Hari itu aku pulang membawa lebih banyak sisa dagangan daripada uang hasil penjualan. Sejak saat itu keadaan semakin sulit. Penghasilanku menurun, sementara pengeluaran terus bertambah. Tabungan yang dulu kukumpulkan sedikit demi sedikit habis untuk kebutuhan keluarga dan biaya berobat. Aku mulai menjual beberapa barang yang sebelumnya aku beli dengan penuh kebanggaan. Telepon genggam baru yang dulu membuatku merasa berhasil kini berpindah tangan. Kendaraan yang sempat kubeli dengan rasa bangga pun terpaksa dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Betapa ironisnya hidup ini. Barang-barang yang dahulu kubeli untuk menunjukkan keberhasilan, kini menjadi saksi bahwa keberhasilan itu tidak bertahan lama. Di rumah, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Istriku tidak pernah menyalahkanku. Ia justru berusaha menguatkan hatiku setiap kali melihatku termenung. Sikapnya membuat dadaku semakin sesak. Aku sadar bahwa selama ini ia menerima apapun yang kubawa pulang tanpa pernah meminta lebih. Justru akulah yang memilih jalan yang salah karena tidak mampu mengendalikan keinginan sendiri. Pada malam-malam yang panjang, aku mulai banyak merenung. Aku mengingat kembali perjalanan hidupku sejak pertama kali berdagang. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi mampu lari dari bayang-bayang perbuatannya sendiri. Aku tiba di titik itu bukan ketika kehilangan uang, bukan pula ketika daganganku mulai sepi. Aku benar-benar tersadar ketika duduk sendirian di teras rumah pada suatu malam yang sunyi. Angin berembus pelan, sementara tubuhku masih terasa lemah. Tidak ada suara pasar, tidak ada hiruk-pikuk tawar-menawar, hanya keheningan yang memaksaku mendengarkan suara hati yang selama ini sengaja kubungkam. Aku menatap kedua tanganku cukup lama. Tangan yang dulu kubanggakan karena mampu bekerja keras mencari nafkah, kini terasa begitu berat. Aku teringat bagaimana tangan yang sama pernah menerima uang dari para pembeli dengan senyum ramah, sementara di balik senyum itu aku menyimpan kebohongan. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, sejak kapan aku berubah menjadi orang yang begitu mudah mengkhianati kepercayaan. Ingatanku kembali pada masa ketika pertama kali membuka lapak ayam di pasar tradisional Cirebon. Saat itu aku hanyalah pedagang kecil dengan perlengkapan sederhana. Keuntungan yang kudapat memang tidak besar, tetapi setiap kali pulang ke rumah, hatiku terasa ringan. Aku dapat menatap wajah istriku tanpa rasa bersalah. Aku dapat memeluk anak-anakku tanpa harus menyembunyikan sesuatu. Hidup kami memang sederhana, tetapi dipenuhi rasa syukur. Lalu semuanya berubah ketika aku mulai membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku merasa rezekiku terlalu sedikit, padahal yang sebenarnya kurang bukanlah rezekiku, melainkan rasa syukurku. Aku membiarkan iri hati tumbuh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menguasai seluruh pikiranku. Dari sanalah, kesalahan demi kesalahan mulai lahir. Kini aku memahami bahwa keserakahan tidak pernah datang sekaligus. Ia datang perlahan, menyamar sebagai keinginan untuk hidup lebih baik. Ia membisikkan bahwa sedikit kecurangan bukanlah masalah besar. Ia membuat seseorang percaya bahwa tujuan yang baik dapat membenarkan cara yang salah. Dan ketika hati mulai menerima kebohongan sebagai sesuatu yang biasa, saat itulah manusia kehilangan arah tanpa menyadarinya. Setiap malam wajah para pelanggan yang pernah datang ke lapakku terus hadir dalam ingatan. Aku teringat seorang ibu yang selalu membeli ayam untuk memasak bagi keluarganya setiap akhir pekan. Aku teringat seorang pemilik warung kecil yang mempercayakan bahan dagangannya kepadaku. Aku juga teringat seorang kakek yang pernah berkata bahwa ia selalu membeli di lapakku karena yakin aku tidak akan mengurangi hak pembeli. Kalimat itu kini terasa seperti pisau yang menusuk hatiku sendiri. Mereka memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kepercayaan, dan aku membalasnya dengan kebohongan. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa bahwa kerugian terbesar bukanlah uang yang telah mereka keluarkan, melainkan rasa percaya yang telah kuhancurkan. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun,
tetapi bisa lenyap hanya karena satu tindakan yang tidak jujur. Di rumah, aku semakin sering memperhatikan keluargaku. Istriku tetap setia merawatku tanpa pernah mengungkit kesalahan yang pernah kulakukan. Anak-anakku juga tidak pernah mengeluh meski keadaan ekonomi kami jauh berbeda dibanding beberapa waktu sebelumnya. Melihat kesabaran mereka, aku justru semakin malu. Mereka menerima keadaan dengan lapang dada, sementara aku dahulu memilih jalan yang salah, hanya karena takut hidup dalam kesederhanaan. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk mengejar keuntungan, hingga lupa menikmati nikmat yang sudah ada. Aku memiliki keluarga yang saling menyayangi, pekerjaan yang halal, pelanggan yang setia, dan nama baik yang dihormati. Semua itu sebenarnya adalah kekayaan yang jauh lebih besar daripada uang. Namun karena mataku hanya tertuju pada harta, aku tidak pernah menghargai semua anugerah tersebut, hingga akhirnya satu persatu mulai hilang. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan banyak merenung. Aku tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan harga barang, tidak lagi menyalahkan persaingan. Untuk pertama kalinya, aku berani berkata kepada diriku sendiri bahwa akar dari semua masalah ini adalah keputusan-keputusan yang pernah aku ambil. Mengakui kesalahan memang terasa menyakitkan, tetapi jauh lebih menenangkan daripada terus hidup dalam kebohongan. Meski demikian, ada satu kenyataan yang sulit kuterima. Penyesalan memang dapat membuka mata seseorang, tetapi penyesalan tidak selalu mampu mengembalikan keadaan seperti semula. Waktu yang telah berlalu tidak bisa diputar kembali. Kepercayaan yang hilang tidak dapat kembali hanya dengan satu permintaan maaf. Semua membutuhkan proses, kesabaran, dan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Aku akhirnya memahami sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kesalahan terbesar dalam hidup bukanlah ketika seseorang pernah tergoda melakukan keburukan, melainkan ketika ia terus mempertahankan keburukan itu meski hati kecilnya telah berkali-kali mengingatkan. Andai saja dahulu aku berani berhenti pada kesalahan pertama, mungkin aku tidak akan kehilangan begitu banyak hal. Kini, aku hanyalah seorang lelaki berusia 40 tahun yang duduk dalam keheningan, memandang perjalanan hidupnya dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak lagi berharap menjadi orang kaya. Aku hanya berharap masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, memohon maaf kepada mereka yang pernah kurugikan, dan menjalani sisa hidup dengan lebih jujur daripada sebelumnya. Sebab aku akhirnya mengerti, keuntungan yang diperoleh dengan kebohongan hanya memberi kebahagiaan sesaat, sedangkan kejujuran, meski sederhana, mampu menghadirkan ketenangan yang nilainya tidak dapat diukur oleh apapun. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang penyesalan, akhirnya aku sampai pada satu keputusan yang paling berat dalam hidupku. Aku sadar bahwa terus meratapi kesalahan tidak akan mengubah apapun. Penyesalan hanya akan menjadi beban jika tidak diikuti dengan keberanian untuk memperbaiki diri. Tetapi keberanian itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mengakui kesalahan berarti siap menerima rasa malu, menerima penolakan, bahkan menerima kemungkinan bahwa tidak semua orang akan memaafkanku. Pagi itu, sebelum berangkat ke pasar, aku berdiri cukup lama di depan cermin. Wajahku masih tampak sembab, tubuhku belum sepenuhnya pulih. Tetapi yang paling berbeda adalah tatapan mataku. Aku tidak lagi melihat seseorang yang dipenuhi kesombongan. Aku melihat seorang lelaki yang telah banyak melakukan kesalahan dan sedang berusaha mencari jalan untuk memperbaikinya. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata, jika hari ini aku tidak memulai, mungkin aku tidak akan pernah memiliki keberanian lagi. Sesampainya di pasar tradisional Cirebon, aku tidak langsung membuka lapak. Aku justru mendatangi beberapa pelanggan lama yang kebetulan sedang berbelanja. Langkahku terasa berat, jantungku berdegup jauh lebih cepat daripada ketika pertama kali membuka usaha bertahun-tahun lalu. Berkali-kali aku ingin berbalik dan membatalkan niatku, namun suara hati terus mengingatkanku bahwa kejujuran selalu menuntut keberanian. Ketika bertemu dengan seorang pelanggan yang telah lama ku kenal, aku menundukkan kepala. Dengan suara pelan aku mengakui bahwa aku pernah berdagang dengan cara yang tidak jujur. Aku meminta maaf karena telah mengecewakan kepercayaan yang selama ini ia berikan kepadaku. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan tentang sulitnya ekonomi, tidak ada upaya menyalahkan keadaan. Aku hanya mengatakan bahwa aku telah melakukan kesalahan. Ia terdiam cukup lama, wajahnya menunjukkan rasa kecewa yang wajar. Setelah beberapa saat ia berkata bahwa yang paling menyakitkan bukanlah soal uang, melainkan hilangnya rasa percaya kepada orang yang selama ini dianggap jujur. Kalimat itu kembali menusuk hatiku. Aku hanya mampu menganggukkan kepala sambil menerima setiap kata yang diucapkannya. Aku melanjutkan langkahku menemui pelanggan lain. Ada yang menerima permintaan maafku dengan lapang dada, ada pula yang memilih diam tanpa banyak bicara. Beberapa mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk kembali percaya. Saat mendengar itu, aku tidak merasa marah. Justru aku memahami bahwa kepercayaan memang tidak bisa diminta begitu saja. Ia harus dibangun kembali melalui tindakan, bukan sekedar ucapan. Hari itu aku juga menemui beberapa pedagang di sekitar lapakku. Selama ini mereka mengenalku sebagai orang yang berhasil meningkatkan penghasilan dalam waktu singkat.
Kini aku mengakui bahwa keberhasilan itu dibangun di atas keputusan yang keliru. Aku tidak ingin lagi menyimpan kebohongan yang selama ini menjadi beban. Mengungkapkan semuanya memang membuatku malu, tetapi setelah itu, ada beban besar yang terasa angkat dari dalam dadaku. Ketika kembali membuka lapak, aku mengambil satu keputusan yang tidak akan lagi kuubah. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa apapun keadaannya, aku hanya akan berdagang dengan cara yang jujur. Aku mulai memeriksa setiap timbangan dengan teliti. Aku memastikan barang yang kujual sesuai dengan yang diterima pembeli. Jika ada kekurangan, aku menjelaskannya terus terang. Jika ada kesalahan, aku segera memperbaikinya tanpa mencari-cari alasan. Hari-hari pertama tidak mudah. Pembeli yang datang masih sedikit. Penghasilanku jauh lebih kecil dibanding masa ketika aku memilih jalan pintas. Namun anehnya, setiap kali pulang ke rumah, ada ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak lagi dihantui rasa takut jika suatu hari kebohonganku terbongkar. Aku tidak lagi gelisah setiap kali melihat wajah pelanggan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku dapat memejamkan mata di malam hari tanpa membawa beban yang sama beratnya seperti dulu. Di rumah, aku menceritakan semuanya kepada istriku. Dengan suara bergetar, aku mengakui seluruh kesalahan yang selama ini kusimpan. Aku meminta maaf karena telah membawa keluargaku menikmati hasil dari cara yang tidak benar. Hari-hari terus berlalu. Pasar tradisional Cirebon kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Suara tawar-menawar terdengar sejak pagi. Para pedagang sibuk melayani pembeli, dan aku kembali berdiri di belakang lapakku. Namun ada satu hal yang telah berubah. Kali ini aku berdiri bukan dengan rasa bangga karena banyaknya uang yang kudapatkan, melainkan dengan tekad untuk menjaga kejujuran yang pernah hampir hilang dari hidupku. Perjalananku untuk memperbaiki diri ternyata jauh lebih sulit daripada ketika aku memutuskan melakukan kecurangan dahulu. Jika berbuat salah hanya membutuhkan satu keputusan, maka memperbaiki kesalahan membutuhkan kesabaran yang panjang. Setiap hari aku harus menerima kenyataan bahwa pembeli yang datang belum sebanyak dulu. Banyak pelanggan lama masih memilih membeli di lapak lain. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku sadar bahwa akulah yang telah menghancurkan kepercayaan itu. Kadang-kadang muncul rasa putus asa. Saat melihat pedagang lain sibuk melayani pembeli sementara lapakku sepi, aku kembali diuji oleh pikiran-pikiran lama. Bisikan untuk mencari jalan pintas sesekali datang lagi. Seolah-olah suara itu berkata bahwa sedikit kecurangan tidak akan diketahui siapapun. Namun kali ini aku memilih diam, menarik nafas panjang, lalu mengingat semua penyesalan yang pernah kurasakan. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku mulai memahami bahwa menjaga kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong kepada orang lain. Kejujuran juga berarti berani berkata jujur kepada diri sendiri. Aku harus mengakui bahwa hasil daganganku memang belum pulih, bahwa hidupku belum semudah yang kuharapkan, dan bahwa proses memperbaiki nama baik membutuhkan waktu. Menerima kenyataan itu memang tidak mudah, tetapi justru dari situlah aku belajar bersabar. Suatu pagi datang seorang pelanggan yang wajahnya terasa tidak asing. Ia adalah salah satu pembeli lama yang pernah menyampaikan keluhan kepadaku beberapa waktu lalu. Saat melihatnya berhenti di depan lapak, aku sempat merasa gugup. Aku tidak tahu apakah ia datang untuk membeli atau sekedar lewat. Dengan senyum yang tulus, aku menyapanya seperti biasa. Ia memperhatikan ayam-ayam yang kujual, lalu bertanya beberapa hal mengenai kualitas dan beratnya. Kali ini aku menjawab dengan jujur apa adanya. Aku tidak melebih-lebihkan kualitas daganganku. Bahkan ketika ada satu ekor ayam yang menurutku kurang baik, aku langsung menjelaskannya tanpa diminta. Pelanggan itu tersenyum tipis. Ia berkata bahwa sudah lama ia tidak mendengar pedagang yang berani menjelaskan kekurangan barang dagangannya sendiri. Hari itu ia membeli beberapa ekor ayam dariku. Keuntungan yang kudapat memang tidak besar, namun ketika menerima uang dari tangannya, ada rasa syukur yang sulit kuungkapkan. Bukan karena jumlah uangnya, melainkan karena aku merasa sedang mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh. Hari demi hari, sedikit demi sedikit pelanggan mulai kembali. Mereka mungkin belum sepenuhnya percaya, tetapi mereka melihat bahwa aku benar-benar berusaha berubah. Aku tidak lagi tergoda untuk mempermainkan timbangan atau mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Aku justru merasa lebih tenang ketika mampu mengatakan yang sebenarnya kepada setiap pembeli. Aku juga mulai berbagi pengalaman kepada pedagang-pedagang yang lebih muda. Jika ada yang mengeluhkan sepinya pembeli atau kecilnya keuntungan, aku tidak lagi memberi saran tentang cara memperoleh uang dengan cepat.
Aku justru menceritakan bagaimana keserakahan pernah menghancurkan hidupku. Aku mengatakan kepada mereka bahwa keuntungan yang diperoleh melalui kebohongan memang tampak besar pada awalnya, tetapi seringkali membawa kerugian yang jauh lebih besar di kemudian hari. Dari semua perjalanan hidupku, aku akhirnya memahami bahwa rezeki bukan soal angka yang tercatat di buku penjualan. Rezeki juga berupa kesehatan, keluarga yang tetap mendampingi, hati yang tenang, dan pelanggan yang datang karena percaya. Semua itu tidak dapat dihitung dengan uang. Ketika dahulu aku hanya mengejar keuntungan, aku justru kehilangan banyak nikmat yang sebenarnya sudah kumiliki. Kini setiap kali menutup lapak di sore hari, aku pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan. Penghasilanku mungkin tidak sebesar dahulu ketika aku memilih jalan yang salah. Namun setiap rupiah yang kubawa pulang terasa lebih bermakna karena diperoleh tanpa mengkhianati kepercayaan siapapun. Aku dapat duduk bersama keluargaku tanpa dihantui rasa bersalah. Aku dapat memejamkan mata di malam hari dengan hati yang lebih damai. Aku belajar bahwa kejujuran memang tidak selalu membuat seseorang menjadi kaya dalam waktu singkat. Akan tetapi, kejujuran menjaga manusia agar tidak kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada harta, yaitu harga diri, ketenangan batin, dan kepercayaan orang lain. Semua itu mungkin tidak tampak, tetapi nilainya jauh melampaui apapun yang dapat dibeli dengan uang. Kini aku percaya bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi orang yang paling cepat mengumpulkan kekayaan. Hidup adalah perjalanan untuk menjaga amanah dalam setiap langkah. Dan bila suatu hari nanti anak-anakku bertanya apa pelajaran terbesar yang kudapat selama menjadi pedagang, aku akan menjawab dengan tenang. Jangan pernah menukar kejujuran dengan keuntungan sesaat. Karena uang dapat dicari kembali, tetapi kepercayaan yang telah hilang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dibangun kembali. Kini, ketika usiaku telah melewati 40 tahun dan perjalanan hidup mengajarkanku banyak hal, aku sering duduk dalam diam setelah menutup lapak di pasar tradisional Cirebon. Aku memandangi para pedagang yang masih sibuk membereskan dagangan mereka, mendengar suara tawa para pembeli yang perlahan menghilang seiring datangnya senja. Lalu tanpa sadar pikiranku kembali menelusuri jejak kehidupan yang pernah kulalui. Ada masa ketika aku merasa diriku paling pandai mencari keuntungan. Ada masa ketika aku menganggap uang sebagai ukuran utama keberhasilan. Dan ada masa ketika aku harus menerima kenyataan bahwa setiap keputusan selalu membawa akibat yang tidak bisa dihindari. Perjalanan itu telah mengubah cara pandangku terhadap hidup. Dahulu aku berpikir bahwa menjadi pedagang yang berhasil berarti memiliki penghasilan besar, rumah yang lebih bagus, kendaraan yang lebih mahal, dan tabungan yang terus bertambah. Aku rela mengorbankan nilai-nilai yang dulu kupegang demi mengejar semua itu. Aku lupa bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana cara memperolehnya. Sebab harta yang datang dengan mengabaikan kejujuran seringkali menghadirkan kegelisahan yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Ketika hidupku berada pada titik terendah, aku sempat bertanya mengapa semua itu harus terjadi. Namun semakin lama aku merenung, semakin kusadari bahwa setiap kesulitan membawa kesempatan untuk belajar. Masa-masa sulit membuatku berhenti menyalahkan keadaan dan mulai berani melihat diriku sendiri. Dari situlah aku memahami bahwa perubahan tidak akan pernah datang jika seseorang terus merasa dirinya benar. Aku juga belajar bahwa kepercayaan adalah harta yang paling mahal bagi seorang pedagang. Uang yang hilang masih bisa dicari kembali, barang dagangan yang habis dapat dibeli lagi, bahkan usaha yang bangkrut pun masih bisa dirintis dari awal. Namun kepercayaan yang telah rusak memerlukan waktu yang panjang untuk dipulihkan. Karena itulah, menjaga kejujuran jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat. Sejak memutuskan untuk berubah, aku tidak lagi mengukur keberhasilan dari banyaknya uang yang kubawa pulang. Aku merasa bersyukur ketika ada pelanggan yang datang kembali dan berkata bahwa mereka melihat kesungguhanku untuk memperbaiki diri. Kalimat sederhana seperti itu terasa lebih berharga daripada pujian atas banyaknya keuntungan yang pernah kudapat dahulu. Aku menyadari bahwa penghormatan dari orang lain lahir dari kejujuran yang dijaga setiap hari, bukan dari kemewahan yang dipamerkan. Di rumah, aku pun berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Aku menceritakan kepada anak-anakku bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengakuinya. Aku tidak ingin mereka melihatku sebagai sosok yang sempurna. Aku ingin mereka belajar dari perjalanan hidupku, bahwa kesalahan adalah pelajaran jika disikapi dengan kerendahan hati, tetapi akan menjadi kehancuran jika terus dipertahankan karena kesombongan.
aku juga semakin memahami arti rasa syukur. Dahulu aku selalu merasa kurang meski sebenarnya sudah memiliki banyak nikmat. Kini, ketika hidup kembali sederhana, aku justru merasakan ketenangan yang dulu sulit kudapatkan. Aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk bekerja, masih memiliki keluarga yang setia mendampingi, masih diberi kesehatan yang perlahan membaik setelah mengikuti pengobatan dan menjaga diri, serta masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan para pelanggan. Semua itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari bertambahnya harta, melainkan dari hati yang mampu menghargai apa yang telah dimiliki. Jika ada satu pesan yang ingin kutinggalkan bagi siapapun yang mencari nafkah, pesan itu sederhana. Jangan pernah menganggap kejujuran sebagai beban. Justru kejujuran adalah pelindung yang menjaga seseorang dari penyesalan di kemudian hari. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang benar mungkin tidak selalu besar, tetapi membawa ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Sebaliknya, keuntungan yang diraih dengan mengorbankan kepercayaan mungkin terasa manis di awal, tetapi sering meninggalkan beban yang jauh lebih berat daripada nilai uang yang diperoleh. Kini aku menutup setiap hari dengan hati yang lebih tenang. Lapakku mungkin tidak selalu ramai, penghasilanku mungkin tidak selalu tinggi, tetapi aku tidak lagi dihantui rasa takut atau kebohongan yang harus kusimpan. Aku dapat menatap mata setiap pembeli dengan jujur, menerima hasil usahaku dengan penuh syukur, dan pulang ke rumah membawa rezeki yang terasa lebih bermakna karena diperoleh tanpa merugikan orang lain. Perjalanan hidupku mengajarkan satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Keserakahan mampu membutakan hati, tetapi kejujuran sanggup membuka jalan untuk memperbaiki diri. Penyesalan memang tidak dapat mengubah masa lalu, namun dapat menjadi titik awal untuk menjalani masa depan dengan lebih bijaksana. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap pekerjaan, sekecil apapun, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga. Sebab pada akhirnya, yang paling bernilai bukanlah seberapa banyak harta yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa bersih hati kita ketika mempertanggungjawabkan setiap langkah yang telah kita pilih dalam menjalani kehidupan.